Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustrianingsi. Saya dari kelas akuntansi B2 semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana presentasi saya terhadap penawaran produk pengharum ruangan elektrik yang akan saya tawarkan kepada pihak bank. Rencana presentasi yang akan saya lakukan terhadap produk pengharum ruangan elektrik yang akan saya presentasikan di hadapan para pihak bank. Yang pertama, penetapan tujuan presentasi. Yang kedua, menganalisis situasi dan audiens. Ketiga, menetapkan ide pokok. Keempat, membuat dan menyusun materi. Kelima, penyajian materi dalam slide PowerPoint. Keenam, persiapan perlengkapan pendukung. Ketujuh, penyampaian materi presentasi. Kedelapan, demonstrasi produk. Kesembilan, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama, penetapan tujuan presentasi. Maksud dari penetapan tujuan presentasi adalah alasan yang mendasari dilakukan presentasi tersebut. Dan dalam hal presentasi yang akan saya lakukan nanti, tujuannya meliputi yang pertama, meningkatkan minat konsumen. Maksud dari meningkatkan minat konsumen adalah dengan adanya presentasi yang kami lakukan kepada konsumen secara langsung tentang produk pengharum ruangan elektrik yang saya tawarkan, maka saya bisa menggait konsumen untuk membeli produk tersebut dengan menunjukkan produknya secara langsung. Dan saya juga akan memanas-manasi mereka dengan adanya diskon. Yang kedua, meningkatkan penjualan. Jika saya sudah bisa meningkatkan konsumen untuk membeli produk pengharum ruangan elektrik yang saya tawarkan, maka itu artinya penjualan terhadap produk pengharum ruangan yang diproduksi oleh perusahaan saya juga meningkat. Yang ketiga, memperkenalkan produk terbaru perusahaan saya. Dan tujuan ini adalah agar para konsumen mengetahui produk pengharum ruangan elektrik yang saya tawarkan dengan memperkenalkan produknya secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu menganalisis situasi dan audiens. Yang pertama, menganalisis jumlah audiens. Artinya yaitu saya harus dapat memperkirakan berapa jumlah audiens nanti yang akan mengikuti presentasi saya. Dan ternyata jumlah audiens yang mengikuti presentasi saya dari pihak bank hanya direksi dan kepala cabang. Dan yang kedua yaitu menganalisis reaksi audiens. Artinya, saya harus mengetahui bagaimana respon pihak bank terhadap presentasi saya dan bagaimana minat mereka terhadap produk pengharum ruangan elektrik yang saya tawarkan. Dan yang terakhir yaitu menganalisis tingkat pemahaman audiens. Artinya, saya harus mengetahui apakah mereka para audiens bisa memahami materi presentasi yang saya jelaskan. Berhubung audiens di presentasi saya adalah para pimpinan pihak bank, otomatis tingkat pemahaman mereka lebih tinggi. Selanjutnya yaitu penetapan ide pokok. Dalam hal ini, ide pokok presentasi yang akan saya presentasikan nanti meliputi keunggulan produk pengharum ruangan elektrik perusahaan saya, serta fitur-fitur yang ada di produk yang saya tawarkan yang tidak ada di produk perusahaan lain. Selanjutnya yaitu membuat dan menyusun materi. Materi yang disampaikan harus sesuai dengan produk yang saya tawarkan dan harus bisa menarik minat pihak bank. Materi yang saya buat dan yang saya susun meliputi yang pertama, pembukaan. Di bagian ini, saya akan menyampaikan tujuan saya melakukan presentasi ini kepada pihak audiens. Saya akan memperkenalkan diri saya dan saya juga akan memperkenalkan produk pengharum ruangan secara umum. Yang kedua yaitu isi. Di bagian ini, saya akan lebih memfokuskan untuk membahas seputar produk pengharum ruangan dari perusahaan saya, meliputi kelebihan dari produk tersebut, macam-macam dari produk tersebut, ciri-ciri, dan harga, serta membahas perbandingan produk yang saya tawarkan dengan produk lain. Dan yang ketiga adalah kesimpulan. Di bagian ini, saya akan menyampaikan kembali bagian-bagian penting dari presentasi tadi. Selanjutnya yaitu penyajian materi dalam slide PowerPoint. Setelah membuat dan menyusun materi presentasi tadi, selanjutnya saya akan menyajikan materi tadi ke bentuk PowerPoint. Hal ini dikarenakan
agar saya lebih mudah dalam menyampaikan materi tadi, dan agar audiens bisa lebih memahami produk pengharum ruangan elektrik yang saya tawarkan. Selanjutnya yaitu persiapan perlengkapan pendukung. Maksudnya yaitu perlengkapan yang dibutuhkan nanti pada waktu presentasi. Perlengkapan tersebut diantaranya yaitu yang pertama, laptop. Laptop di sini digunakan sebagai alat penyampaian materi presentasi. Kedua, sampel produk. Sampel produk di sini digunakan untuk demonstrasi produk nanti dan dibuat untuk percobaan untuk membuktikan kepada audiens. Yang ketiga, katalog atau brosur. Katalog atau brosur di sini berisi tentang jenis-jenis pengharum ruangan yang kami tawarkan, dan di katalog atau brosur tersebut juga terdapat nomor telepon yang bisa dihubungi audiens apabila ingin memesan produk tersebut. Door prize. Door prize yang saya maksud di sini adalah door prize yang saya berikan kepada para audiens apabila mereka dapat menjawab pertanyaan yang saya berikan. Selanjutnya yaitu penyampaian materi presentasi. Setelah semua hal yang disusun sudah siap, selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan materi presentasi tersebut sesuai dengan pembuatan materi tadi. Tapi saya juga akan menyampaikannya diselingi dengan candaan agar tidak terlalu tegang. Dan saya juga akan menyampaikan isi dari katalog atau brosur yang saya berikan kepada audiens. Selanjutnya yaitu demonstrasi produk. Demonstrasi di sini dilakukan setelah presentasi, yaitu meliputi percobaan produk yang ditawarkan, baik dari cara penggunaannya maupun kekuatan atau ketahanan produk tersebut. Hal itu dilakukan agar audiens bisa percaya dan minat untuk membeli produk pengharum ruangan elektrik dari perusahaan saya. Dalam demonstrasi ini, saya juga akan melakukan perbandingan antara produk yang saya tawarkan dengan produk lain tanpa harus menunjukkan merek produk lain. Sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab di sini ditunjukkan kepada para audiens. Apabila audiens dapat menjawab pertanyaan yang saya ajukan, maka mereka akan mendapatkan door prize berupa produk pengharum ruangan elektrik yang saya tawarkan secara gratis. Dan mereka juga akan mendapatkan diskon 50% bagi yang membeli produk tersebut saat hari itu juga. Dan yang terakhir adalah penutup. Maksud dari penutup yaitu menutup atau mengakhiri kegiatan presentasi dari penawaran produk tadi kepada pihak bank. Sekian presentasi mengenai rencana presentasi produk pengharum ruangan elektrik yang akan saya lakukan di hadapan para pihak bank. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.